Oke. Teman-teman, hari ini gua akan coba ngejelasin internet gua kalau nggak jalan, tolong kabarin ya. Hah? Guys, gua minta beberapa orang jadi co-host ya, karena takutnya nanti mati. Bentar ya. Gua jadiin beberapa orang co-host, takutnya kalau punya internet mati. Oke, teman-teman, selamat pagi ya. Gua hari ini akan mencoba menjelaskan Prucerah ya. Prucerah adalah produk asuransi terbaru dari Prudent yang syariah ya, teman-teman ya. Jadi ini oke teman-teman ya. Jadi teman-teman, gue akan masuk, udah kelihatan ya dari gue punya selling kit ya. Gue udah masukin di selling kit, gue belum update. Gue sudah masukin di selling kit tapi gue belum update ya teman-teman ya. Di selling kit ini gue masukin juga di bagian tradisional ya. Teman-teman yang leaders ya, kalau Anda ingin memakai selling kit ini, ingin mempermudah kalian untuk belajar ya monggo dipakai ya, karena capek juga kalau hanya cari-cari di handphone atau kirim-kirim dokumen ya. Jadi di sini sudah ada. Klik di produk tradisional teman-teman. Di sini ada PCB, kita next, kita next, kita next, kita next, kita nggak bahas ini, kita nggak bahas, kita nggak bahas, kita nggak bahas. Jadi produk tradisional gue gabungkan di selling kit teman-teman, termasuk ada premi-preminya. Nah hari ini gue nggak akan bahas. Nah hari ini gue akan bahas di sini teman-teman ya. Oke, hari ini kita bahas asuransi terbaru dari Prudent namanya Prucerah teman-teman. Jadi asuransi ini syariah tradisional ya. Jadi otomatis kalau kita ngomong tradisional otomatis tidak ada namanya investasi. Jadi kalau ngomong namanya tradisional itu udah otomatis kita udah pasti adalah nilai tunai yang dijamin sudah pasti ada ya. Kalau tradisional adalah kriterianya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oh ya teman-teman, sebelum gua lanjut lebih jauh, tadi sempat gua broadcast kalkulator ya, IZ kalkulator, financial calculator yang ada gua screenshot. Tolong teman-teman kalau nanti ingin di bagian akhir belajar lebih advance, nanti gua akan ajarkan cara pakai kalkulator tersebut. Tetapi kalau untuk yang sangat simpel, gua ajarkan Prucerah, nggak perlu pakai kalkulator itu ya. Tapi kalkulator kalau teman-teman ingin belajar, boleh di-install sekarang sambil jangan sampai nanti nunggu untuk baru install ya. Nah, Prucerah itu asuransi pendidikan syariah tradisional, fokusnya pasti ke pendidikan anak, teman-teman. Ya. Pemegang polisnya minimum 21 tahun atau KTP sudah menikah 17 tahun. Tapi harus menikah 17 tahun menikah ya. Tertanggung utama 1 bulan 18 tahun. Terakhir, frekuensi pembayaran bulanan, 3 bulanan, 6 bulan, dan tahunan. Seperti biasa, kalau produk asuransi tradisional tahunan lebih murah 1 bulan jikalau pembayaran memakai bulanan ya. Jadi kalau tahunan lebih murah 1 bulan. Nah, masa pembayaran minimum 5 tahun atau sama dengan masa tunggu manfaat dana pendidikan. Nanti gua akan jelasin ya. Pilihan masa tunggunya adalah 8 sampai 18 tahun. Minimum premi 500.000 atau 5,5 juta. Nah, yang menarik teman-teman, gua kasih highlight adalah di I, teman-teman. I ini adalah Dewan Pengawas Syariah Prudensial. Kenapa gua tulisin di selling kit? Untuk menjaga ketika kalau ditanya ini haram atau halal, gua kasih tunjuk di sini langsung diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan gua ambil dari brosurnya Prudensial, namanya sesuai yang ditulis di sana ya. Jadi kalau ditanya ini haram atau halal, kita diawasin oleh Dewan Pengawas Syariah Prudensial yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah ini ya. Kenapa gue taruh di selling kit? Tujuannya agar jangan sampai nanti kalau orang yang tanya ini haram atau halal ya, ini poin I teman-teman harus bisa kasih tunjuk ya, jelas langsung. Sebenarnya keuntungan Prucerah simple teman, dia manfaat dana pendidikan sekaligus dan bulanan. Jadi kalau bahasanya nomor 2 manfaat bebas dana kontribusi. Pendidikan anak ditabungkan oleh Prudensial jika orang tua meninggal dunia, sakit kritis, ada 60 jenis penyakit kritis, atau cacat tetap total. Masa pembayarannya 5 tahun sampai 18 tahun. Jika anak meninggal dunia, semua dana yang disetorkan akan dikembalikan full. Jadi kalau bahasanya Prucerah, Pak, Prucerah adalah sebuah produk asuransi yang memastikan anak akan tetap sekolah, baik orang tua sehat
ataupun orang tua terkena sebuah resiko kehidupan. Ya. Jadi manfaatnya sangat simpel, teman. Manfaat dana pendidikan sekaligus dan bulanan. Nanti gue kasih contoh. Manfaat bebas dana kontribusi. Jadi kalau orang tuanya meninggal, sakit kritis atau cacat tetap total, akan dibayarkan prudensial. Contoh, misalnya nasabah ambil masa pembayarannya itu misalnya dia ambil 10 tahun. Ya. Dia ambil 10 tahun, di tahun ketiga dia terkena, berarti dia akan dibayarkan oleh prudensial setiap bulannya berapa? Sesuai dengan dia punya premi. Ini kalau bahasa gampangnya kalau di unit link adalah payer. Ya, pro payer, parent payer, inilah ya. Kalau anak meninggal dunia tidak ada rugi sama sekali, si orang tuanya akan mendapatkan premi yang dikembalikan semua full. Jadi teman-teman suara gue masih bagus ya. Kalau nggak bagus tolong kabarin gue by handphone atau apa ya. Oke ya. Bagus. Nah, Prucerah ada 2 plan teman-teman. Yang hari ini baru di launching sama Prudent. Ada yang plus. Jadi jangan bingung. Kalau teman-teman baca materinya di Prudent ada namanya Prucerah, ada Prucerah Plus. Perbedaannya hanya cuma satu. Kalau Plus termasuk orang tuanya sakit kritis. Kalau Prucerah biasa sakit kritis tidak ada, tapi Prucerah biasa belum di-launch, teman. Kemungkinan akan di bulan Agustus. Pasti bedanya adalah kalau antara 1 dan 2 pasti lebih besar preminya dibanding si 1 ya. Udah pastilah itu ya. Itu gampang-gampangnya doang. Nah, Prucerah adalah pembebasan premi jika orang tua meninggal dan cacat total. Kalau plusnya plus penyakit kritis. Sampai di sini cukup paham lah ya. Nah, teman-teman, nah ini manfaat dana pendidikannya. Jadi kalau orang tuanya sehat, jadi cuma ada dapat 2 dia manfaat si orang anaknya. Di tahun pertama dapat 36 kali dari dana pendidikan yang ditargetkan oleh si orang tua waktu pertama kali ingin masuk. Contoh, Son, gue ingin anak gue ketika gue kuliah, tiap tahun, tiap bulan, misalnya dapetin 5 juta per bulan. Berarti setahun kan 60 juta. Nah, dana sekaligusnya itu di tahun pertama dikasih 36 kali dari 5 jutanya. Oke? Di tahun keduanya dikasih setiap tahun 60 juta sampai 4 tahun. Cukup paham ya? Jadi kalau orang tuanya sehat, udah otomatis poin 1 dan poin 2 nilainya dijamin. Tidak naik turun, tidak naik turun. Oke? Ini fix. Oke. Nah, keunggulannya Prucerah adalah key poinnya menurut gua adalah di sini. Memastikan anak-anak akan sekolah di segala kondisi orang tua. Baik orang tua itu sehat, maupun terkena resiko kehidupan baik sakit kritis, cacat tetap total, ataupun meninggal. Oke ya teman-teman ya. Jadi si Prucerah ini adalah sebuah produk yang memastikan anak itu sekolah. Oh ya teman-teman harus mengerti juga. Asuransi pendidikan anak sebenarnya ini kalau teman-teman namanya trik marketing, ini seperti kayak Apple pertama kali agar pengguna ingin memakai produk Apple yang lain, dia memakai namanya iPad. iPad dia suka, baru dia akan masuk ke MacBook atau ke iPhone. Nah, begitu juga dengan asuransi, teman-teman. Asuransi pendidikan adalah entry point untuk pembicaraan yang paling enak ketika kita ingin masuk kepada anak-anak orang tua yang muda yang baru punya anak. Agar kita bisa ngomongin soal yang lain dengan asuransi pendidikan dulu di awalnya, teman-teman. Cukup paham ya? Jadi ini pembicaraan yang sangat gampang untuk masuk. Pak, Prudensial punya asuransi pendidikan anak baru loh, Pak. Namanya Prucerah. Dia memastikan anak itu pasti akan sekolah, baik orang tua tidak ada, ataupun orang tua ada. Boleh Pak, saya ceritakan manfaatnya. Nah, setelah dari Prucerah mungkin kita bisa masukin PPH Plus atau PGB Unit Link, terserah lah. Tapi Prucerah adalah entry point-nya. Kalau teman-teman, salah satu entry point yang paling enak adalah asuransi pendidikan. Oke ya? Nah, ini gue bikin aja. Gue bikin.
Nanti sebenarnya ini tidak penting, teman, kalau teman-teman bisa memakai kalkulator. Contoh, misalnya hari ini kuliah 100 juta. Hari ini anaknya 13 tahun, berarti 5 tahun lagi adalah 162 juta. Clear ya? Cara bacanya ngerti ya, teman-teman ya? Kalau hari ini kuliah 100 juta, dia butuh anaknya kuliah 10 tahun kemudian dengan kenaikan 10% ini 260 juta. Kenapa gue kasih begini, teman-teman? Agar ketika kita memakai selling kit ini, kita bisa ngomong ke nasabah, Pak, Bapak tahu nggak Pak, kalau kuliah misalnya ya, di Jakarta sampai selesai misalnya 250 juta. Pak, 18 tahun kemudian itu 1,3 M loh Pak. Teman-teman, salah satu yang kegunaan kita belajar seperti ini adalah tujuannya adalah untuk anak kita juga, teman-teman ya. Jadi kalau hari ini misalnya 100 juta dan dia anaknya harus kuliah 10 tahun lagi, berarti 260 juta. Ini hanya cara cepat bagi teman-teman yang nggak mengerti pakai kalkulator. Gua kasih tambahan untuk teman-teman kelihatan jadi orang kayak seakan-akan pinter. Ya, tapi ada di selling kit. Kalau kalian mau pakai, ya. Sekali lagi ini bebas, teman-teman. Nah, jadi ini gue kasih teman-teman selling kitnya, toolsnya untuk kasih lihat ke nasabah. Pak, kalau 500 juta, kalau kuliah di luar negeri, misalnya, atau kuliah kedokteran, sampai 15 tahun kemudian 2 miliar loh, Pak. Oke ya. Contoh gue kasih gini. Ini adalah ringkasan proposal yang gue kasih langsung masuk ke selling kit. Nanti kita akan bahas by proposal langsung ya teman-teman. Tetapi ini adalah langsung ringkasannya gampang. Pak, jadi contoh Pak, misalnya usia orang tuanya 40 tahun, anaknya baru 1 tahun, dia ingin mempersiapkan anaknya kuliah. Misalnya, Edison, gue mau nanti anak gue di kemudian hari, di 18 tahun kemudian, gue bisa narik anak gue tiap bulan 5 juta. Tapi gue ingin rencanakan anak gue nabung 5 tahun aja, gue nggak mau lama-lama. Oke? Nanti gue ambilnya 18 tahun. Cukup paham ya teman-teman ya. Gue nabung 5 tahun, gue ambilnya 18 tahun. Nah, berarti di preminya di asuransinya setoran per tahun menjadi 55 juta. Kalau bayarnya bulanan dibagi 11. Ya. Setoran selama 5 tahun totalnya 277 juta. Jikalau orang tuanya sehat, orang tuanya sehat ya, Ini salah ketik gua. Ini gua rubah dulu gua. Biar nggak bingung teman-teman ya. Sorry ya, gua rubah dulu sebentar. Ntar ya teman-teman ya. Biasalah, ini kan sistemnya gua bikinnya agak cepat ini. Oke, ntar. Oke, oh bener, nah oke. Oke. Nah, jikalau orang tua itu sehat, atau sakit, atau cacat, atau meninggal, si Prudensial manfaat data pendidikannya tetap menjamin loh Pak, di tahun ke-18, 36 kali dari 5 juta dikasih 180 juta. Ada bonus 20 juta kalau submit di bawah 31 September 2021. Tahun ke-19 polis sampai 22 setiap tahun akan mendapatkan 60 juta. Total dana pendidikan yang didapat 440 juta. Yield 2,85% net per tahun itu nggak jelek, teman. Teman-teman cukup paham? Kalau ditanya, Edison gue rugi nggak? Gue bilang ini nggak rugi, teman. Karena apa? Yield 2,85% per tahun net. Itu mirip dengan deposito sekarang. Tapi pertanyaan gue ketika dia menyimpan uang tersebut di deposito, kalau orang tuanya meninggal, ya nggak ada apa-apa dong. Nggak bisa ditabungin dong. Sedangkan kita kan nyicil 5 tahun. Kalau orang tuanya meninggal di tahun kedua, dia kan ditabungin terus selama 3 tahunnya. Cukup paham? Jadi kekuatan dari selling Prucerah sangat simple, teman. Pak, gue nabung 5 tahun, Bapak ingin siapin untuk setoran anak sekolah Bapak, nanti disehat atau tidak sehat, meninggal atau masih ada, Prudensial memastikan Bapak akan mendapatkan tahun ke-18 180 juta, kalau sekarang dapat tambahan 20 juta Pak, jadi 200 juta di tahun ke-18. Lalu tahun ke-19 sampai ke-22 mendapatkan 60 juta Pak. Secara return Pak,
Bapak mendapatkan yield itu 2,85% per tahun. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Sangat simpel menurut gua produknya. Kok Ya. itu 20 juta sebelum September itu udah flat. Pokoknya dia masuknya berapa, ininya berapa, dana. Beda-beda, Hui. Dia 4 kali dari 4 kali dari rencana target tabungannya. Tahun ke-18 CV, tahun ke-18 polis. Tergantung dari masa pengembalian polisnya, target dana pendidikannya itu kapan mau diambil. Oh, bisa selain 18 bisa, Son. Nih, gue kasih proposalnya biar kalian nggak ribet ya. Kelihatan? Kelihatan? Son, berarti dia udah ada payer otomatis ya? Ada. Ntar ya, ini gue langsung buka ya. Ini kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Gedein masing-masing aja, gedein masing-masing. Gedein masing-masing ya. Ya. Jadi kuncinya adalah produknya ini adalah manfaat penarikan nilai tunai berkala tuh 5 juta. Yang dia tanya ada apa? Bapak nanti ingin sekolah anak. Itu 1 tahun tuh mau dapetin 1 bulan dapat uang berapa? Tanyain dia. Kenapa harus ditanyain? Karena ini tujuannya. Tetapi nanti di akhir sesi gue akan ajarkan bagaimana cara pakai kalkulator agar kelihatan pinter lah. Tetapi untuk awalnya, cara buatnya adalah manfaat penarikan tunai berkala setiap bulan mau dikasih uang saku, uang kuliah itu berapa di usia 18. Ada masa tunggu manfaat dana pendidikan 18. Itu bisa kalian pilih, teman. Nggak selalu 18. Kalau usianya dia 5 tahun, dia bayarnya 13 tahun, dapatnya di 13 tahun bisa. Jadi teman-teman harus otak-atik sendiri. Cukup paham? Ini ada payernya, ada. Jadi kalau orang tua itu meninggal di tahun kedua, berarti Prudensia akan bayarkan 55 juta sampai tahun kelima. Tapi ambilnya di tahun ke-18. Cukup paham, teman-teman? Jadi Jadi yang 1, 2, 3 ini gue udah ringkasin semua ini. Jadi Anda teman-teman lebih gampang. Kalau nomor 1, kalau si anaknya meninggal, preminya semua dibalikin. Jikalau orang tuanya meninggal, premi 55 juta ditabungin. Orang tuanya sakit kritis, orang tuanya cacat tetap total, orang tuanya meninggal, 55 jutanya ditabungin. Tetapi di tahun ke-18 saja baru boleh diambil, teman-teman. Nih, gua kasih lihat di sini ya. Nih, kelihatan ya di sebelah kanannya. Kenapa gue punya PDF jadi bagi 2 gini? Nah ini, teman-teman, di sebelah kanan teman-teman. Di tahun pertama dapat 180 juta, tambah 20 juta bonus. 20 juta bukan angka fix, karena 20 juta, enggak, Huy. Tetapi 20 juta adalah 5 kali, kalau nggak salah 4 kali bonus dari 5 jutanya. Jadi kalau teman-teman targetnya 10 juta, dapatnya 40 juta. Oh, jadi dari uang jajan dia bulanannya ya? Ya, bonusnya dari situ. Bukan 20 juta, bukan angka pasti seluruhnya, enggak. Oke ya? Nah, ikut adjust dari angka depan berarti, Son, ya, dia 20 adjust jutanya dari itu angka ya. depan dia. Nah, teman-teman sebenarnya ada tambahan dia. Dia tulisin gini, yang dijamin tuh 60 juta sama 240 juta. 180 sama 60 juta kali 4 kan? Di luar bonus ya. Kalau bonus sampai September juga dijamin. Prudensia bilang ada tambahan nilai tunai, jikalau ada investasinya untung, dia akan kasih. Kalau sedang dikasih 9 juta tambahan, kalau tinggi 18 juta. Tetapi seperti biasa, kita sudah menjual investasi itu tidak pernah dibahas lagi. Jadi kalau gua akan ngomong, ya nggak ada lah udah. Jadi kolom yang rendah sedang tinggi, Prudensia kasih tahu bahwa ini ada nilai tunai tambahan. Cukup paham ya teman-teman ya? Son. Nah, apa ya? Waktu 18 tahun itu berarti nggak bisa kita pilih ya, contoh. Biasanya kan di awal tahun ajaran kan di bulan Juni, Juli gitu kan. Orang butuh tanggal, nggak bisa, bulannya nggak bisa pilih ya. Nggak bisa. Sekarang kalau dia masuknya bulan Desember, tahun bisa 18 Desember sebelum berarti dia pakai kuliah, udah kepake dulu. Lu kurangi 1 tahun kok kalau gitu. Iya. Kurangi 1 tahun, terpaksa.
Nah, Iya kalau makanya. anaknya Oke. udah SD gimana, Son? Hah? Kalau anaknya udah SD? Ya ambilnya kalau misalnya 6 tahun, ambilnya 12 tahun doang. Bisa pilihan itu. Masa pembayarannya 12 tahun. Pokoknya di tahun ke-18. Dia umur 18 anaknya ya, incerannya. Ya, ya. Contoh ya, Berarti teman-teman. Ya, Kok ya silakan. kemarin aku ada sempat ikut yang ini, yang training Procerah yang sama di Propos itu loh. Ya, Nah, kalau menurut dia itu kan manfaatnya tuh ada 4 tuh kok. Nah. Ya kan, nilai tunai sekaligus, per Nah. bulan, ya. tahunan, sama di akhir masa polis. Nah, Nah. untuk yang tahunan itu gitu kan, yang untuk tahunan dan nilai tunai di akhir polis itu disebutnya tuh kalau ada gitu loh. Itu tertera nggak di proposal? Ini teman-teman, yang tambahan itu ditulis, tetapi gue udah nggak pernah ngomong teman-teman. Bentar ya, ini kok gue harus share screen-nya. Gue share screen-nya kenapa gue jadi agak ribet ya? Oke ya, gini aja ya. Share screen nggak kelihatan ya? Kok nggak kelihatan ya di share ya? Bentar ya teman-teman ya. Kelihatan? Oke. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat dia kok yang tadi, yang beda-beda, sorry. Maklum ya teman-teman ya, kita beda. Gue cari yang 5 tahun mana tadi, yang 5 tahun aja biar nggak bingung. Bentar ya. Ini kebanyakan file yang harus diajarin begini nih. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat dia punya proposal, sebenarnya sangat simpel kok dia teman-teman. Nggak usah yang aneh-aneh punya kita. Kelihatan? Kelihatan ya. Ya ini. Lihat yang bagian nilai tunai yang di sini aja, sudah selesai. Tambahan itu, kalau dikasih ada nilainya. Tambahan ini yang kotak sebelah kanan ini teman-teman, yang gua kursor jalan-jalan nih. Ini tidak dijamin teman. Yang dijamin cuma ini. Kok berarti ceritainnya kalau seandainya prospek itu nggak usah yang jikalau ada kita nggak usah dong ya kok ya, poin pentingnya aja dong, dapatnya pertama kali mau kuliah berapa, uang jajannya berapa gitu ya, akhir kontrak berapa gitu aja kali ya kok. Iya, memang simple kok produknya. Jadi sebenarnya yang harus kalian teman-teman share sebenarnya konsepnya cuma ada satu. Sakit atau meninggal atau sehat, anak tetap sekolah. Clear ya? Jadi yang poin yang gua blur ini, yang ya ini, ini jika orang tua sehat, sakit atau cacat atau meninggal, kok gerak-gerak terus sih? Dia akan sekolah anaknya. Oke, nah bagaimana nih? Gue kasih share satu lagi. Simple ya produknya. Doi gampang kan Doi produknya Doi? Ribet aja Doi. Gampang sebenarnya. Mau bikin ribet aja. Nah ini, gue kasih share ini. Gue udah ada bikin pakai Excel teman. Jadi pilihannya begini teman. Cara produknya cuma hanya bisa bikin 2 opsi. Dia 5 tahun atau sesuai dengan masa tunggunya. Contohnya kalau anaknya 8 tahun berarti kan 10 tahun. Berarti 5 sama 10. Kalau anaknya 7, kalau ambil di usia 18 tahun, 11 tahun. Jadi 5 sama 11. Ngerti ya? Yang gue bikin yang 5 yang tadi gue jelasin. Target dananya pendidikan 5 juta per bulan. 5 tahun dia bayarnya segini. Tahun ke-18 dapat segini. Bonusnya segini. Tiap tahun dapat segini. Total dana pendidikan yang didapat segini. Keuntungannya segini. IRR itu adalah, ya ini bahasa investment return ratio. Ini 51% totalnya. Yield-nya adalah 2,8%. Kalau ditanya jelek atau enggak? Enggak, teman. Karena 2,85% dibanding orang deposito ini sama. Hebatnya, apakah ada dia menjamin kalau tengah jalan orang tuanya meninggal bagaimana? Nah, bagaimana kalau dia bayar 18 tahun? Karena anaknya usia 1 tahun. Cukup paham ya? Dia anak 1 tahun, dia bayar 19 juta, tetapi total yang di store 352 juta jadinya. Pengambilannya semua sama. Tetapi return-nya jadi berbeda. Keuntungannya menurut gua 1% pun per tahun, menurut gua masih fair. Karena apa fair? Karena
Kalau dibandingkan deposito, ya resikonya sisanya adalah untuk menjaga orang tuanya. Kan 18 tahun gue tabungin loh. Kalau meninggal di tahun ke-5, tahun ke-6 sampai 18 tahun, siapa yang nabungin? Cukup paham ya teman-teman ya? Perucerah tidak cocok. Setiap produk pasti ada orang yang tidak cocok, teman. Sorry Son, ini masa pembayaran 5 tahun semua Son ya? Enggak dong. 5 sama 5 sama 18 ya? Oh. Jadi 5 itu bisa dipilih, sisanya adalah masa sesuai pembayarannya. Jadi kalau anaknya usia 7 tahun, lu mau pilih 12 tahun. Ngerti ya? Kalian harus Itu coba. 18 kali 19 juta bukan 1 M, Son. Kalau hitungan itu, Son. Hah? Ini lu kan bayar 1 tahun, masa nabung 18 tahun. 1 tahunnya 18 juta. Ini 19 juta. Jadi 300 juta kok. Enggak dong, ini udah pakai rumus, doi, lu masih ngaco lu. E18 kali E19 itu 352. Excel Benar, gue udah hitung. Jadi untungnya jadi kecil, bayarnya 352, yang dia dapat dari total ini semua 440. Tetapi kan Indonesia resiko 18 tahun. Tahun ke-6 misalnya meninggal orang tuanya, siapa yang bayarin? Kok kalau seandainya dia usianya 12, kan misalnya dia usia anggaplah 13 tahun, berarti di masa bayar dia cuma bisa 5 tahun, nggak ada pilihan lain lagi, udah top gitu ya. Ya. Tapi teman-teman, gue kasih Excel ini, nanti gue kasih kalian kalau ada komputer, kalian tinggal input saya sendiri, tinggal atik-atik. Kalian cuma hanya perlu nginput yang ini. Nih, 5 juta, 5 tahun, 18, setoran per tahun, ini langsung berubah nih. Ini yang kalau yang kuning-kuning, lu orang nggak usah isi. Nah, kurang baik lu leader tuh. Hah? Gue buatin tuh langsung. Jadi kalian tuh hanya ngisi 2,85% sama 1%. Teman-teman kalau dibilang, Son, kok mahal banget ya? Son, masa asuransi pendidikan 55 juta per tahun loh? Kan mau sekolahnya mau tinggi. Masa sekolahnya kalau ecek-ecek ya lu turunin aja 1 juta. Ngerti kan? Kalau Ini 10 tahun bisa kan, Son? apanya? Bisa. Sampai 10 tahun bisa. Nih, kalau 10 tahun lu boleh coba nih, kita coba yang. Tapi ini teman-teman ngerti dulu ya. Gue punya Excel sangat simple. Cuma perlu angkat target dana, lu tinggal hanya pindahkan dari proposal kita pindahin. Masa menabungnya Anda pilih ya di proposal, masukin setoran per tabungnya, langsung keluar ini. Ya. Langsung keluar semua dia. Cukup paham ya? Oke, gua stop share dulu. Teman-teman, ada kejelekan dari Perucerah? Ada. Setiap produk pasti ada plus dan minus. Bagi 18 tahun, dia harus setor 18 tahun loh. Tradisional tidak bisa cuti. Ya, tidak bisa pinjam. Yang ini nggak bisa pinjam, nggak bisa tarik sebagian. Oke, cukup bahaya. Tetapi itu resikonya produk tradisional. Tetapi dijamin nilai tunainya. Bagi orang-orang yang mengerti investment, teman. Sekali lagi, teman-teman ya, produk pasti plus dan minus akan ada. Kalau teman-teman ketemu klien yang jago investasi, jangan tawarkan Perucerah. Cukup paham ya kata-kata gue. Tetapi bagi seorang deposito, ini cocok. Dia nggak ngerti permainan apapun, kecuali deposito. Teman-teman tawarin, ini pasti masuk. Karena kalau dia bayar 5 tahun, 2,85% itu net. Dibandingkan dengan deposito yang kalau orang tuanya meninggal nggak ditabungin apapun, lebih baik gue ambil ini. Ya, tetapi kalau dia mengerti investment, nggak bakal masuk. Kalau dia apalagi dia paham banget dah, dia nggak bakal masuk. Kalau dia pengertinya cuma deposito, masuk pasti. Jadi Anda harus tahu lawan marketnya. Cukup paham ya. Nah, sekarang gua akan coba yang pertanyaan si Loloy, bagaimana kalau bayar 10 tahun? Ya. Ntar ya, gue coba bikinin. Oke. Kalau bayar 10 tahun berarti anaknya harus 8 tahun dong ya usianya ya, Son ya? Nah, juga kayak gitu, Doi. Dia bisa bayar 10 tahun, tapi masa ambilnya 10 tahun langsung. Contoh ya. Contoh. Teman-teman, kalau soal begituan, Anda tinggal hanya ngetes sendiri aja di aplikasi, di Proofos. Menurut gua itu gampang sekali, tapi gua kasih contoh. Nah, ini adalah anak yang sama usia 1 tahun, bapaknya 40 tahun, tapi gue boleh nggak ngomong, Son, gue mau ambilnya di tahun ke-10, boleh nggak? Gue bayarnya 10 tahun, tapi gue tahun ke-10 gue ambil. Ya, gue dapetnya ini.
Berarti usia anak 10 tahun dong? Enggak, tergantung Huy. Orang anak itu bisa usia 10 tahun tergantung orang tuanya mau kapan ambil. Bayar kapan, ambil kapan. Kalau contoh case yang lu punya misalnya usia anaknya 1 tahun, dia bayarnya 10 tahun, dia dapatnya? Tahun ke-11. Di usia 11. Buat anak sekolah SD tergantung ya, mau sekolahnya SD, SMP, apa kuliah ya sama dia. Tergantung ya. Ya. Teman-teman tinggal hanya masukin ke Excel, langsung dihitung dapatnya untungnya berapa persen, langsung ketahuan. Langsung ketahuan berapa untungnya. Kuncinya hanya memindahkan uang deposito dia, uang tabungan dia untuk sekolah anak ditaruh ke sini. Kuncinya orang tua sehat, orang tua meninggal, orang tua sakit, orang tua cacat, anak lu sekolah. Kalau bayar 10 tahun lebih murah kelihatannya. Kan 5 juta juga kan? Target gue kan 5 juta juga nih. Gue bikin target dana kan 5 juta juga. Tahun 4 meninggal dunia orang tuanya. Si anaknya tetap dapat sekolah loh di tahun ke-11. Nah ya, kenapa? Siapa nih? Oke, Ko Apuy. Son, gua. Nah. Jadi kalau lu bikin yang untuk pembayaran 10 tahun, masa tunggu 10 tahun, berarti kan ketika selesai pembayaran, langsung kita dapat. Iya. Ya, langsung kita dapat kan? Ya. Kenapa lu coba biar apple to apple, lu bikin masa tunggunya 18 tahun juga? Nggak bisa kok. Nih, gue balikin ya. Nih, gue balikin nih. Kalau lu bikin 10 tahun, dia otomatis 10 tahun kok. Berarti dananya diambil di umur? Tahun ke-11. Tahun ke-11? Ya. Masa tunggu 10-nya ya, berarti di umur 11 kayak tahun. Tadi lu bikin ilustrasi berarti di 11 tahun. Makanya gue bikin program ini cuma hanya bisa 5 tahun, sama sesuai dengan usia dia sekolah mau kapan. Berarti kok pembayarannya cuma boleh 5 tahun atau sesuai dengan masa tunggu ya kok? Ya. Dia kalau misalnya mau kuliah ya teman-teman ya, kita patokan 18 tahun adalah kuliah. Cukup paham teman-teman? Oh, 10 tahun dia bukan nggak bisa 10 tahun terus masa tunggunya nggak bisa 18 ya? Lu kalau 14 ya bayar 14 tahun, dapatnya di 14. Oh gitu. Son, emang ini TU-nya harus pemegang polis kan, PP kan? Dia tanya sih, TU-nya tertanggung tambahan itu boleh orang siapa boleh. Orang lain boleh. Sebenarnya ini bisa kalau TU-nya PP sendiri kan bisa sebagai dana pensiun juga sebenarnya. Nggak cocok. Kalau dana pensiun lebih baik PCB. PP itu anaknya Son, berarti Son. PP ya orang tua dong, Doi. PP itu ke pemegang polis. Oh, TU-nya anaknya. Yang dapat duit sekolahnya ini anaknya TU itu ya berarti ya. Ya. Minimum pembayaran minimum paling cepat adalah 5 tahun. Yes, 5 tahun tapi komisi kita kecil sekali ya, 12%. 1 tahun dong ya, 12% ya? 1 tahun dong ya? 1 tahun dong? Tahun kedua berapa gue nggak tahu teman-teman. Tapi yang paling gede 18 tahun. Tahun kedua 3%. Gue nggak tahu sih Ko Apuy. Berapa gue nggak tahu. 3%. Kalau semakin panjang kan semakin aman untuk payernya ya. Kalau bayar 5 tahun sama 10 tahun, ambil manfaat payernya gitu. Kalau 10 tahun. Tergantung orang lah, Loy. Gue agak sedikit susah. Ada orang yang ingin cepat bayar, tapi kalau orangnya uangnya nggak ada, lalu dia ingin tetap anaknya sekolah, dia tarik 18 tahun. Nanti yang maksud gue kan? Nih. Ya. Gue contoh ya, gue rubah ya. Misalnya gue rubah nih. Misalnya gue rubah anaknya usia 6 tahun ya, teman-teman ya. Biar tadi kan 1 tahun. Ini nggak jalan lagi Proofos gue. Nggak jalan lagi. Nah ya. Ini cara buatnya. Harus orang lain. Ambil proteksi dana pendidikan, tradisional syariah, lalu existing customer, gue tulis Bapak. Nah, ini calon pesertanya adalah anak, tapi gue ganti, anggap usianya bukan 1 tahun, gue anggaplah 2013 lah, gue nggak tahu usia berapa, pelajar, anggap 3 juta per bulan. Nah, Prucera Plus, ini sama dengan calon pemegang polis, ini adalah yang orang tuanya yang mau dilindungi siapa?
Tidak, pekerjaannya apa aja. Nah, next. Nah, ini targetnya yang dihitung adalah ini, teman-teman. Nih, manfaat 5 juta ya. Tadi 2013 ya, usia berapa dia? Nah, tahunan kita ngomong tahunan dulu. Sorry ya, gue begini aja lebih enak. Nah, masa pembayarannya mau usia berapa tuh? Dia pilih juga teman-teman. Jadi terserah kalau misalnya kita ngatur kalau dia usia 6 tahun berarti kan 12 tahun ya. Kita bikin pembayar 12 tahun. Paham ya? Oke, paham? Kalau gue hitungin bentuknya langsung begini. Masa kepesertaan 16 tahun, gue coba lihat usianya berapa ya. Tadi kayaknya 2013 8 tahun deh harusnya. Oh, 8 tahun, kita jangan 8 tahun berarti 10 tahun ya teman-teman ya. Kita bikin 10 tahun ya. Kita bikin 10 tahun ya. Nah, ini 10 tahun teman-teman. Oke. Nah, perhatikan yang diambil. Manfaat yang nilai tunai di tahun ke-11. Karena 5 juta sama-sama dapat 20 juta. Nah, sekarang gue entar dulu. Gue masukin sambil ke Excel gue ya. Gue masukin ke Excel gue biar nanti teman-teman bisa belajar. Kalau dia usia 8 tahun, bayarnya 10 tahun. Preminya adalah, gue tulisin dulu biar nanti teman-teman tinggal lihat isinya 38423000. Nah sekarang gue bikin yang 5 tahun. Gue bikin yang 5 tahun. Gue bikin yang 5 tahun. Sekarang gue bikin yang 5 tahun ya. Masanya tetap gue ambil 10 tahun ya. Tahu kan kenapa harus 10 tahun? Karena anaknya usia 18 tahun. Paham ya? 5 tahun bayarnya 72 juta. 72.589.000. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang gue kasih Excel-nya. Gue kasih Excel-nya. Ini Excel-nya. Cepet kan? Kalau semakin tua, dia semakin yield-nya semakin rendah, teman. Oke? Cukup paham nggak teman-teman? Kalau bayar 5 tahun, gue per tahunnya cuma hanya dapat 1%. Tetapi gue coba lihat rumusnya. Bagi 20, oke, yieldnya bagi 18. Sorry, bagi 18 bukan 18 ini, harusnya bagi, ini gua rubah dulu rumusnya. Untung gua bisa rubah. Oh, masih bagus teman-teman. Sorry, masih bagus. Oh, ini bagi 10, sorry. Ini harusnya bagi 10, bukan D18. Jadi gua harus ada satu objek lagi. Bentar ya. Kapan mau diambil? 10 tahun ya. Berarti gue baginya di sini. Oke. Nah. Jadi kalau dia nabung 5 tahun, anaknya usia 8 tahun, masih dapat 1,5%. Dia nabung selama 10 tahun, dia masih dapat 1%. Tapi kalau terjadi sesuatu, ya asuransi prudensial ya akan bantuin nabunginnya. Teman-teman, ini cocok bagi orang yang tidak mengerti investasi, teman. Gue kasih tahu ya, ini akan cocok bagi orang yang tidak mengerti. Yang orang yang takut soal investasi, dia bilang, ya udahlah, gue nabung di sini aja. Apakah banyak di sana? Luar banyak. Tujuannya adalah kita melakukan ini agar ketika kita ngomong asuransi kepada mereka, kan ngomong anak-anak tuh mereka paling suka. Objek yang paling disukai orang tua adalah ngomongan anak-anak. Cukup dipahami teman-teman?
Son, Ya. kalau 12 tahun nggak pantas ya pakai ini. Soalnya kan dia kuliah tinggal 6 tahun lagi, 4 tahun lagi. Berat. Ini aja kalau semakin tua, semakin 8 tahun ini tinggal yieldnya tinggal 1,5% teman-teman. Iya, jadi yang bagus dari 1 bulan sampai 10 lah ya, 10 5 tahun tahun ke lah ya. bawah, 5 tahun ke bawah maksud gue masih bagus. Iya. 5 tahun ke bawah masih bagus teman-teman anaknya. Jadi harus di atas 10 tahun lah, masih oke. Karena kalau di atas 2% ya, 2,5% ya, menurut gue udah oke. Karena kalau deposito lama-lama turun jadi 2,5%, deposito per hari ini biasanya 3%, teman-teman. Kalau lu kalikan 0,8, berarti tinggal hanya 2,4%. Kalau negara ekonomi semakin lama semakin baik, deposito kita bisa 1%, berarti ini menarik. Sekali lagi, ini menarik, teman-teman. Son, halo. Ya. Halo. Son, Siapa kalau nih? seandainya misalkan gue Dokter Budi, Oh, ini kalau mau nanya, seandainya kalau misalkan anak tuh belum genap 7 tahun, ya kan itu kan masih ada selang waktu kurang lebih 11 tahun tuh untuk 18 tahun, itu gimana? Ya tinggal hanya ganti dok, masa nabungnya 5 tahun sama 11 tahun. Tetap ambilnya di tahun ke-11. Oke. Tinggal hanya dimasukin Excel ini. Son, Nah, yield yang lu tulisin kayak contoh yang lu Excel ini kan yield yang lu tuliskan dengan catatan orang tuanya 40 tahun dong. enggak dong, ini kan uangnya kok. Enggak ada urusan Iya. usia orang tua kok. Ini adalah uang yang dia bayar sama uang yang dia dapat. Kalau dengan usia orang tuanya akan lebih tahu 50 tahun, dia pasti akan lebih mahal, Son. Ya preminya kok pasti. Karena kan Preminya. risiko orang tuanya. Iya, risiko orang tuanya preminya kan berarti Nah. yieldnya otomatis akan turun Nah. dong. Yes, tapi kan gua asumsikan usia 40 tahun, anak 1 tahun aja udah cukup tua kok. Iya, ya ngerti. Tapi Ya. dengan kalau orang tuanya semakin tua berarti yield yang lu dapat berarti Ya. akan semakin turun. Yes. Oke. Tapi kan resikonya juga semakin gede dia. Iya, betul. Nah, jadi kenapa gue bikin ini biar teman-teman nanti kalau yang mau pakai tinggal hanya input aja. Yang di-input cuma ini doang nih. Kapan mau diambil kan bahasanya gampang. Jadi tahun ke-10 anak uang itu diambil. Tinggal di-input yang di sini. Yang di-input yang bagian ini aja nih. Sisanya nggak usah di-input. Ada pertanyaan teman-teman? Son. Ya. Kalau di Provos, di situ kan ngisi Provos nih, berapa anggaran Anda untuk kontribusi polis ini? Itu yang kita isi budgetnya? Budgetnya kok, Ci, sama kayak kita isi unit link lah. Nanti targetnya kita mau kasih premi itu berapa? Itu cuma hanya ya isi aja 15. Kira-kira aja Ya. gitu. Oh, oke. Gitu. Son, Ya, gua ada 2 pertanyaan, Son. ya siapa nih? Satu, Rudi. Oh, oke, kenapa kok? Ya, kalau anak kita umur 17, contoh ya. Ya, lalu? Ya, Dan lanjut. kita mau bikin sampai dia ambilnya umur 30 nggak masalah dong sebenarnya ya. Dia ada maksimum loh kok. Dia ada maksimum. Coba contoh ya kok. Kita contoh langsung aja ya. Iya. Gua Kan maksimum umur anak umur 18 tahu gua. Gua ngerti kok. Maksud gua dia ada maksimum. Coba ya kita usia 15 tahun ya. Iya. Tahu gua masa manfaatnya itu minimum 8 tahun, Son. Contoh ya kok. Masa manfaat. Gua juga. Kalau dia bisa begitu ngambilnya nanti gitu berarti bisa bener dong, bisa dijadiin dana pensiun dia dong ya kok ya. Kan anaknya udah kuliah juga, udah selesai. Bisa Duitnya dana buat bisa merit. Ya, bisa jadi dana buat merit, anaknya bisa. merit atau bisa Iya, jadi dana buat pensiun dagang. dia gitu. Buat S3 anaknya. Iya, Ya, S3. 2013 kita bikin usia berapa? 2000 Buat STLR. 2008. Ya 2005 lah, 2005. 2005. Contoh ya. Ya. Gue juga belum coba kok. Itu pertanyaan nyeleneh juga sih. Bentar ya kok. Kan usia masuknya 1 sampai 18. Ya bener Betul. juga. Bisa nih. Ya kan? Kalau gue baca ketentuannya harusnya bisa. Tapi orang tuanya semakin mahal pasti. Betul. Jadi dia bisa kasih hadiah, orang tua kasih ke cucu lah. Nah,
Bisa juga itu jadi bahasanya. Bisa. Nih, kita jangan bulanan ya, kita tahunan dulu ya. Kasih Ya. uang jajan tiap bulan berarti lah ya, ini ya jatuhnya. Oh, ini bagus loh kalau Iya. dia ya. Ini anaknya usia berapa nih? Anaknya 16 tahun loh ya. Iya. Oh iya, jadi cakep loh. 16 tahun usia 34 ambil. Iya, Bener jadi nggak? bisa omongannya juga bisa kasih dia angpau untuk kawin. Iya, uang buat mulai dagang ke Dagang apa kek. kek ya kan? Nah, Cairnya ke rekening siapa, Son? Harusnya, nah ini pertanyaan Pemegang polis kayaknya. pemegang polis ya harusnya ya. Ini harusnya pemegang polis ya. Pertanyaan menarik nih. Harusnya pemegang polis, Toy. Kalau pemegang polisnya kenapa-napa berarti langsung otomatis ke TU gitu. Iya dong. Kalau dia 21 tahun kan dia boleh balik. Cuma kalau ini ya, berarti kalau usia 40 ya, ini sampai 58 loh orang tua lo. Iya. Menarik loh ini loh, jadinya lo. Hah? Jadi menarik loh. Iya, bukan hanya asuransi pendidikan kan? Asuransi itu anak judulnya. Iya. Jadi lu mau kasih tuh orang tua mau kasih kawinan untuk orang anaknya dia, bisa siapin kawinannya dia, bisa Betul. sekolah anaknya dia, yang pasti nggak bisa kawin lagi. Harusnya dari dulu, Son, biar gua ada modal kawin, Son. Oh iya gitu ya. Sorry bro, Kawin yang lah, kedua nggak bro, usah yang kedua bro. Di kawin mah tinggal kawin aja, nggak usah modal. Mau ke kamar doang. Ya bro, pertanyaan kedua ya bro. Ya, toh. Tadi yang di ilustrasi tuh, Nah, itu kan ada kalimat manfaat penarikan tunai sekaligus ini sebesar 30 kali lipat. ya. Beda nih sama yang lu bilang tadi 36 kali lipat. Harusnya 36 kali loh. Ya, Harusnya makanya. 36 kali loh. Ini nanti Iya. gua akan revisi, Karena- kantor pusat revisi nih. Iya, karena memang nilai nominalnya sih bener di lu yang 36 kali ya kalau 180 juta ya. Tapi Iya. 36 itu kan lagi campaign kayaknya, Son. Enggak 36 kali loh harusnya memang. Ini ada Nah, kesalahan tulis itu ini. kenapa 30 kali tuh? Ditanyain, Son. Manfaat selama 30 kama perhitungan perkara pada masa tunggu manfaat yang berakhir. Oh iya, ini nanti gua akan kasih tahu nih. Nah, itu Kayaknya yang sebesar 36 kali itu yang campaign, Son. Enggak. Yang bener 30, Son. Hah? Yang bener kayak 30. Yang campaign itu yang dapat bonus 2 Enggak. sampai 6 kali nilai tunai. Enggak kok. Manfaat penarikan tunai sekali 180, tambahan bonus sekaligus itu ada tulisan di bawah ini. Ini nih. Iya. Yang di bawahnya nih. Iya, betul. Ini nih. Iya. Betul. 180 itu 180 nilai ya. Nanti gua tanyain ya ini ya. Ini Iya, kalau 180 harusnya memang 36 kali. Kenapa di ilustrasinya 30 kali ya kan? Oke, nanti gua buletin lu ini ya. Gua akan kasih Iya. tanya kantor pusat nih. Oke. Oke, thank you. Ya kok. Yuk. San. Ah. Berarti ini orang yang udah punya histori berat juga untuk masuk ya, jadi pemegang polis. Betul. Pemegang polis. Karena dia ada PR ya. Ada parent payer. Biasanya ada kritisnya, ada UP jiwa kan, berarti otomatis Ya. ada medical juga nanti. Tabel medikalnya ikut apa nih? Hah? Tabel medikalnya ikut apa? Ada perhitungannya. Ada perhitungannya dia. Ada rumusnya dulu. Nggak ada UP jiwa kan? Iya, nggak ada UP jiwa. Tabel medikalnya di mana ini? Itu pelindungan meninggal UP jiwa. Enggak. Apa meninggal kalau meninggal? Dia ada hitungannya teman-teman untuk tambahannya. Ada hitungannya. UP-nya berarti kan kurang lebih total yang terakhir ini dapat lah ya, Son ya, ini ya. Anggapannya kalau bahasanya ya. Hitungan logikanya adalah cuma hanya 360 juta ini yang didapetin. Enggak dong, sorry. Dia bukan hitungan itu. Yang didapeti adalah jumlah premi yang dibayarkan oleh Prudensia kalau meninggal. Ada hitungannya, tetapi Doi. Itu ada hitungannya, Doi. Hitungannya nanti lagi deh kita perdalam lagi. Gimana lagi tuh hitungannya? Ini ada ini nih. Kalau lu mau gua kasih hitungan di sini ada sebenarnya. Ada tabel medicalnya. Setahu gua kalau pemegang polis meninggal kan cuma bebas premi aja kan. Ya, tapi kan dibayarin kok. Ada jadi tabel medicalnya yang mana maksudnya si Edi gitu. Iya, tabel medikalnya kok. Dia ada tabel medicalnya. Aduh, kemarin gue lihat di mana ya. Ada Doi, itu nanti gue balik lagi ya. Tabel medical yang untuk tertanggung tambahan si satu tuh ada yang pasti.
Ikutin nilai Tapi dari kalau Tabel total ini, medicalnya sama dengan itu, bro. Hah? Tabel medicalnya sama dengan Prucinta, bro. Tapi dia hitungannya caranya ngitungnya bagaimana kok, Rudi, maksudnya si Iya. Edi? Iya kan. Ikut tabel yang NML, ML segala itu loh. Ada yang Iya, ada yang maksudnya itu 1M-nya itu kan biasa ada 1M, 1,5M itu ikut nilai yang mana kok? Nilai Nah. total yang dicairin apa nilai yang dari mana kok gitu kok? Ya jadi perhitungannya uang UP-nya dari mananya? Apakah dari penarikannya atau dari yang ditabunginnya? Nanti gue balikin lagi ya. Karena Oke. itu ada, itu jelas tuh kemarin gue lihat tabelnya ada. Iya. Ya, nanti gue balikin lagi tuh. Yuk. Ada pertanyaan teman-teman? Ini oke untuk nge-bridging masuk. Kalau menurut gua untuk nge-bridging masuk oke, teman-teman. Nggak selalu produk itu jelek, teman-teman. Jadi kayak plus minus lah ya. Bahaya nggak orang yang tidak mampu bayar di tengah jalan? Ini bahaya sekali. Ya. Con, itu Ah. di ilustrasi di paling bawahnya ada keterangan jiwanya nggak? Jiwa maksudnya? Jiwa apa? Kan tadi si Fendi bilang ada UP jiwanya. UP jiwa si itu doang, Loy. Kalau meninggal dunia si anak, preminya dibalikin. Kalau orang tuanya meninggal dunia, premi yang harus dibayarkan dibayarkan oleh Prudent. Cuma payer doang kan berarti kalau PP-nya Ya. meninggal kan? Ya, payer Nggak ada UP jiwa ya berarti ya? ada. Tapi di tabel bawah ada loh UP jiwa, Son. Coba lu bawain deh. Mana ada? Di ilustrasi lu bawain terus. Maksudnya untuk medicalnya lah ya? Oh ini ya? Bukan, ini ya? bukan. Ini? Nah, tuh meninggal dapat 352. Itu hitungannya gimana sih? Itu payernya. Total akumulasi kalau meninggal dunia dibayarkan. Totalnya yang lagi dibayarkan apa yang pertama berapa, terus yang tahunannya berapa, kalau di total segitu gitu. Ya, tetapi bukan berarti dia dapat 352 juta ya teman-teman. Tetap dicicil, ngikutin Payer only berarti payer only kalau PP-nya meninggal. Ya. Cukup paham ya? Oke. Paham. Nah, ini oke lah untuk nge-bridging teman-teman. Kalian tahu nge-bridging kan? Nge-bridging itu adalah bahasa kita untuk masuk untuk jual asuransi yang lain. Nanti kan kalian dengan sini, Pak, kalau anak sakit bagaimana? Kan butuh namanya asuransi rumah sakit. Kita nggak cover loh tipe kecelakaan. Bapak punya namanya PSS atau namanya PPH+. Kalau ini kan untuk sekolah anak, Pak, bagaimana ketika hidup kita kena penyakit kritis, biaya hidup keluarga bagaimana? Berarti kita harus punya perlindungan penyakit kritis untuk melindungi income kita. Teman-teman, sebenarnya memang kalau teman-teman ngelihat ya, ini memang cukup gede preminya karena apa? Karena memang pendidikan anak itu cukup mahal. Nah, ini gua akan bahasin kalkulator. Teman-teman sudah ngerti semua di sini. Son, masuk dari usia 1 tahun ya? Atau kayak PPH? 1 bulan. 30 hari? 1 bulan. 30 hari? Iya. Oke. Ayo, ada yang bisa dijual, jualin lah. Teman-teman sudah cukup mengerti Prucerah? Lumayan. Lumayan ya. Ini sebenarnya simple punya produk, nggak terlalu rumit. Jadi hanya intinya gini, kunci poinnya orang tua sehat, sekolah, orang tuanya nggak ada, orang tuanya sakit, orang cacat, anaknya sekolah. Hitungannya tidak berbeda jauh dengan deposito. Jadi kalau ditanya rugi nggak? Ya enggak lah. Ini kan untuk menjaga sebuah resiko yang kita tidak tahu. Jadi adalah selisihnya adalah kalau dibanding deposito, so kok deposito gue bisa dapat 2,5%, tetapi kalian ngomong gini, Pak, kalau deposito hari 2,5%, nanti tahun depan kalau turun lagi bagaimana? Sedangkan kalau ekonomi semakin mau maju, deposito harus semakin kecil, teman-teman. Ya. Sini sampai di sini cukup paham semuanya, teman-teman? Son. Ya. Kalau seandainya dia ikut 5 tahun, nah terus lalu orang tuanya meninggal di tahun ke-6, ya, itu nanti nggak dapat apa-apa ya? Tunggu nanti di masa tunggunya baru dapat uang yang sebenarnya gitu ya? Ya. Oke, thank you. Ya, yuk. Makanya menurut gue bagus di 10 tahun ya. Kalau gue bikin 18 tahun. Soalnya kita kan ambil manfaat payernya, itu benefitnya Cuman dari Prucerah. Cuman kalau yang bagi dana pas-pasan bagus. Cuma kalau yang sekali berhenti lu
Hangus. Ya, hati-hati. Sekali lagi, produk tidak ada yang sempurna, teman. Tradisional. Jadi sebenarnya teman-teman, produk tradisional waktu ketika gue jadi agent 2007. Sorry, ini gue ada yang berisik. Tolong bantu. Jadi teman-teman, waktu gue di 2007 pertama kali jadi agent, waktu saat itu orang tuh benci dengan produk tradisional. Karena apa? Karena orang pembayaran di tengah jalan dia nggak bisa bayar, orang itu hangus polisnya. Nah, singkat cerita, sekarang Unilink itu dibenci karena nilai tunai. Orang balik lagi ke tradisional. Ya, menurut gue tidak ada produk sempurna, udah. Semuanya pasti akan ada plus minus. Kalau dia pilih 18 tahun, tahun ke-7 bangkrut, nggak bisa bayar, wassalam. Wassalam. Ada orang yang mau bisa yang 5 tahun, tahun ketiga nggak bisa bayar, ya wassalam. Bunuh diri aja biar dibayar. Nah, tapi ya itu memang real terjadi, teman-teman. Kan gue selalu bilang kita memang realitanya adalah seperti ini produk. Jangan sampai kita ngomong semua produk itu nomor satu, no, nggak ada lah. Tidak ada produk yang sempurna, teman-teman. Yang ada kita menyempurnakan yang ngomong ke nasabah. Bapak mau beli ini, Bapak harus tahu konsekuensinya adalah ini. Bapak harus store terus, Pak. Karena memang kan pendidikan anak. Bapak kalau kita sebagai orang tua berarti kan kita paksakan setorin, Pak. Kalau nggak bisa nyetor bagaimana, Son? Ya ini kan pendidikan anak, Pak. Masa di tengah jalan nggak bisa setor ya bagaimana? Kan memang buat uang kuliahnya kita, anak kita. Agak sedikit susah kalau dia ngedebat, masa nggak ada nilai tunai bisa dibalik? Ya nggak ada. Jadi nggak ada pinjaman ya. Koreksi ya, yang teman-teman leader yang udah pelajarin tidak bisa pinjam polis kan, tidak bisa penarikan sebagian kan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Gue juga bilang nggak ada. Ini syariah berarti bunuh diri nggak ada dong? Nggak ada, bunuh diri nggak boleh. Ya Lola itu, entah bunuh diri nyesal loh. Jangan loh, nggak boleh loh. Oke. Nabrak aja, dikondisikan. Dikondisikan. Cukup paham teman-teman? Cukup paham? Oke. Teman-teman, kalau yang sudah cukup pusing, teman-teman boleh left. Tapi kalau ada yang mau belajar kalkulator, gua akan ajarin teman-teman bagaimana cara kita memakai kalkulator untuk ngajarin nasabah. Contoh nih, gua kasih teman-teman begini, contoh ya. Ini. Ya. Sebenarnya kita ngajarin nasabah ini harus kayak begini, teman. Sebenarnya ini yang gue sering ketemu kalau beberapa leader yang sering ketemu gue, kalau dana pendidikan anak yang real, dana pendidikan anak ngajarin orang tua adalah seperti ini. Kok gue nggak muncul ya? Oke, nih. Contoh ya. Misalnya anak dia usia 1 tahun. Pak, kuliahnya kalau mau hari ini bisa kuliah, Bapak ingin kuliahkan di mana? Kalau dia bilang kuliah di Jakarta misalnya 250 juta, berarti kan 18 tahun kemudian uang kuliah ini berbeda, Pak. Nilainya kan tidak mungkin 250 juta lagi. Dengan asumsi 10% inflasi, berarti kan 250 juta ini berbeda, bukan harganya sekarang, nanti akan sama. Enggak loh, Pak. Ngerti ya, teman-teman ya? Ini adalah real pendidikan anak, teman. Sebenarnya, Pak. Ya. Ketika teman-teman 250 juta, Pak, saya bantuin hitung Bapak di usia 18 tahun, uang kuliah itu menjadi Bapak. Kalian ambil kalkulator, kalau boleh sambil kalian mempraktekinnya. Buka ini, kan halaman depannya ini. Pencet yang ini, TVM, yang paling atas kiri. Present value-nya 250 juta, tulis. Karena kita ngomongnya annually, tahunan, kita bilang inflasi 10%, periodnya ada 18, karena usia 1 tahun menjadi 18 tahun. Pak, uang kuliahnya akan menjadi 1,389 M, Pak. Teman-teman, ini nggak ada hubungan dengan perucerah ya, teman ya. Ini adalah pengetahuan kita dulu, kalau teman-teman bisa pakai, bisa pelajarin, teman-teman mengerti, baru teman-teman baru bisa ngajarin nasabah. Gue berharap, mumpung lagi lumayan banyak, siapa tahu teman-teman bisa menjadi professional agent, financial advisor ya. Pak, dengan
250 juta. 18 tahun kemudian itu uang kuliah menjadi 1,389 M loh, Pak. Berarti setiap bulan kan kita harus tabung, Pak. Kita tidak ngomong soal insurance. Ketika Bapak nabung, pertanyaan saya, Bapak mengertinya di investasi atau di deposito atau tabungan biasa, Pak? Kalau dia hanya ngomong deposito 3% net, berarti Bapak setiap tahun harus nabung segini, Pak. Buka kalkulator lagi. Target dananya yang 1,389, kita jadi buletin aja. Kita ngomong 3%. PMT adalah nilai tunai yang ditabung. Setahun dia harus nabung 60 juta, teman. Selama 18 tahun. Kalau dia mengerti reksadana misalnya 7% setiap tahun, teman-teman tinggal ngerubah, ininya 7%. PMT-nya menjadi 40 juta. 40,9 juta. Oke. Pak, sebagai orang tua, berarti kalau hidup sehat, produktif, kita kan nabung, Pak. Bapak mau nabung di mana, terserah, Pak. Tugas Bapak adalah menabung ini. Di usia 18 tahun, Bapak akan dapat uang 1,389 M. Setuju? Tetapi, Pak, pertanyaan saya, dalam 18 tahun, Pak, kan ada resiko, Pak. Resiko pertama, satu, Pak, anak sakit. Kalau sakit biasa gampang, Pak. Kalau sakitnya cukup gede, butuh 200 juta, Bapak, kita ambil tabungan mana? Berarti ini akan jadi masalah, Pak. Kedua, kalau orang tua sakit, Pak, biaya rumah sakit yang nanggung siapa, Pak? Ini tanda tanya. Kalau orang tua sakit, income-nya hilang, siapa yang bayarin, Pak? Resiko ketiga, ketika orang tua meninggal, Pak. 1,389 M yang nabung siapa, Pak? Yang kasih. Pak, kalau hidup sehat produktif, ini bukan kerjaan saya tidak bisa bantu Bapak. Bapak harus nabung di tempat lain. Tetapi dalam perjalanan, Pak, yang saya bisa bantu adalah menghilangkan resiko ini, Pak. Pak, boleh nggak saya bantu menghilangkan resiko Bapak? Yang nomor 1 udah otomatis kan kita teman-teman jual PPH Plus atau PSS. Yang nomor 2 dan 3 itu bisa PCB. Bisa juga kalau dia cuma hanya perlu UP jiwa, ya UP jiwa adalah dengan 1,389 M, teman-teman. Teman-teman sebenarnya ini kalau teman-teman mempunyai market anak-anak, kalau teman-teman melatih ini, lu orang akan menjadi seorang agen asuransi keren sekali. Karena kalian membantu nasabah untuk menghitung tabungan anak. Lalu urusan dia, gua nggak mau ikut campur investasi lu. Tetapi dari tersebut kita langsung bisa masuk ke asuransi. Dan kita ngomong dengan elegan, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman. Kalkulator itu kelihatan pinter, tetapi sebenarnya sangat simpel, teman. Kalau nggak dilatihan, nggak bakal dapet. Harus latihan terus. Nah, rekaman ini, kan gue share. Lo orang bisa coba-coba sendiri. Ada pertanyaan, teman? Kalkulatornya coba ulang, Son. Ulang lagi. Contoh, gue kasih contoh lagi ya. Contoh yang lain. Kalau misalnya anak usia 3 tahun, kuliah 18 tahun,
Berarti kan 15 tahun. Anggap tabungan dia uang kuliah 300 juta. Berarti kan uang kuliah 18 tahun itu kan berbeda, nggak mungkin kan 300 juta lagi. Berarti gue tinggal hanya bikin present 300 juta adalah uang sekarang, 10% adalah inflasi pendidikan. Tadi berapa tahun? Kita ngomong berapa tahun? 3 tahun ke 18 tahun atau 15 tahun? 15 tahun di sini menjadi 1,253 M. Oke? Tinggal tulis 1,253 M. Pak, untuk menjadi ini kan Bapak harus nabung. Ini nggak jual insurance loh, teman. Teman-teman nggak menjual asuransi di sini. Kita benar-benar advice mereka. Untuk nabung, Bapak mengertinya di instrumen apa? Kalau dia bilang cuma hanya deposito, Pak, Yoko, berarti 3% per tahun ya net ya, Pak? Nah, kalau 3% per tahun, berarti kan dia cuma hanya ngomong begini. Bapak nabungnya 3% per tahun, Bapak harus nabung setiap tahun adalah ini. 67 juta. Oke? Nah, 67 juta, ini bukan anak finance, Agus. Ini memang real kita belajar financial planner begini. Kalau kita mengerti agak lebih tinggi 7% per tahun, berarti kita hanya hitung kalkulator ini menjadi 7%, kita ganti 49 juta per tahun. Atau 50 juta per tahun. Pak, kalau hidup sehat produktif, ya ini tugas Bapak untuk melakukan ini, Pak. Untuk melakukan tabungan anak itu, Bapak harus konsisten menabung ini. Tetapi, Pak, dalam 15 tahun, Pak, ada sesuatu masalah akan terjadi, Pak, resiko. Resiko pertama, jikalau anak sakit, Pak. Kalau bayar 5 juta doang, kalau cantengan mah gampang, Pak. Kalau butuhnya 50 juta, 70 juta, bagaimana? Biaya rumah sakit, Bapak harus pastikan apakah siap menghadapinya. Resiko kedua adalah orang tua sakit. Sama, Pak. Masalah pertama, biaya rumah sakitnya siapa yang bayarin? Karena ketika kalau kita tidak siap biaya rumah sakitnya, Pak, rencana tabungan anak ini akan hilang, Pak. Karena apa? Karena ketika kita sakit, tabungan kita ambil. Berarti harus ada yang bayarin nih, Pak. Siapa yang bayarin? Kantor, BPJS, atau Bapak sudah mempunyai asuransi swasta? Ketika orang tua sakit, bagaimana dengan income yang kita yang hilang, Pak? Karena yang nabungin setiap tahun 67 juta itu kan kita, Pak. Masalah ketiga, Pak. Ketika orang tua meninggal, Pak. Yang pasti, anak kita harus mempunyai 1,35 M, 1,25 M di usia dia 18 tahun, Pak. Resiko ini kita tidak boleh abaikan, Pak. Tugas kita harus mempersiapkan agar resiko ini tidak terjadi dengan kita. Ketika terjadi, kita siap. Saya tidak bisa membantu Bapak yang atas. Ini adalah kerjaan Bapak. Yang A, saya bukan bagian saya. Saya cuma hanya bagian saya kasih tahu Bapak, Bapak harus nabung segini. Nabungnya di mana, itu pilihan Bapak. Tetapi kalau resiko ini, Pak, saya ingin tanya balik. Apakah kita siap nggak, Pak? Kalau tidak siap, saya bisa bantu Bapak untuk menyelesaikannya. Teman-teman, kenapa gue minta hari ini juga sebagai, ini bukan ngomong perlu cerah, teman. Ini nggak ngomong perlu cerah. Kalau teman-teman punya market anak, teman-teman hanya lihat rekaman ini 20 menit terakhir, teman-teman ngulang terus. Teman-teman bisa mendapatkan semua penjualan asuransi dengan pendidikan anak. Jadi entry-nya lewat pendidikan anak. Dengan ngomong pendidikan anak, langsung teman-teman ngomongin resikonya kita bisa bantu, Pak. Yang kita jual apa? PSS, PCB, bisa link term atau perwarisan. Saran gua, kalau kalian ingin ahli, hitung dulu buat teman-teman sendiri, diri sendirilah.
Ada pertamanya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke Jimmy, keren. Ya kalau bisa belajar financial planner sekalian Jimmy. Langsung akan dapat lebih banyak ilmunya. Di PFA ada kok diajarin beginian. Nah, Ira udah masuk ya Ira? Sama Sugito juga ada. Jadi dia enggak duitnya berapa enggak juga. Dia harus hitung juga yang lu sekarang punya uang berapa. Jadi nanti dipotong baru Dikurangin. kita hitung gitu. Kalau itu bisa. Ajarin. Ya, tapi harus teman-teman harus belajar itu memang. Karena gini, gue bikin skrip ini teman tujuannya agar teman-teman mengerti, agar entry masuk ke insurance tuh gampang. Gue bukan anak finance bro, gue anak IT bro. Modnya begin, apa tuh modenya begin? Iya, begin sama N ada bedanya kok. Oh, modnya begin, ya benar. Gue tadi begin nggak? Oh yes, beda dikit, tok, beda dikit. Beda nggak banyak. Tapi kalau kita jelasin ke nasabah, kesannya lebih profesional lagi. Kenapa harus begin, kenapa harus M? Ya, gitu. nggak banyak lah, nggak bakal beda. Cakep Ira tuh ngejelasinnya. Ayo dong jelasin dong bedanya N sama beginning. Gue kasih. Kalau N. Jelasin Ra, jelasin Cai. Jangan tanggung-tanggung jelasinnya. Ayo. Kalau kalkulator. Ayo, ada waktu, ayo. Kalau N itu dia tuh mempersiapkannya tuh tunggu sisa. Jadi dia keluarin yang kebutuhan dia dulu untuk gaya hidup dia dulu, udah ada sisa dia baru simpen gitu. Tapi kalau seandainya begin, ingatnya begin itu adalah dia sisihkan di awal gitu. Jadi masih utuh ya, Ra? Masih utuh ya? Masih utuh duitnya. Jadi dia mau misalnya buat dana pendidikan anak nih, contoh dia udah harus komit misalnya contoh 3 juta sebulan. Berarti di awal dia udah harus siapin 3 juta itu, nggak nunggu nanti yang N yang sisa gitu. Jadi ingetnya di situ aja. Memang ada beda. Tapi gede nggak? Bener kata Ko Erison nggak gede. Cuman di situ bisa jadi ini juga sih buat kita ngomong ke calon nasabahnya jadi kelihatannya lebih ngerti banget gitu kesannya. Pertanyaan Fani itu bagus itu. Itu pertanyaan yang sudah mengerti itu. Sebenarnya kalau ditanya, gue sih akan bilang lebih baik dipisah. Dia asdos statistik, Son. Iya, lebih baik dipisah. Tapi teman-teman, rekaman ini lo orang coba sendiri. Gue minta kalian coba sendiri. Kalian kan sudah ngerti konsepnya. Kalau teman-teman sebenarnya gini, lo orang kan punya anak semua. Hitunginlah buat anak masing-masing. Kalau gua sih sudah sering ngitung lah. Jadi kenapa gua minta hari ini kalau kalian mau pakai kalkulator sebenarnya itu hal simple tinggal hanya diulang-ulang jadi ngerti. Tapi kalau di depan nasabah lo orang kelihatan kayak anak pinter, padahal itu ilmu sederhana sekali. Itu ilmu sederhana sekali, itu namanya future value. Cuma nggak gampang kalau nggak latihan, nggak gampang. Lo orang akan kagok nantinya. Kenapa lo orang harus ngomong ini? Karena suatu hari nanti ya nggak mungkin datang kucuk-kucuk hanya ngomong PPH plus terus kan nggak mungkin. Ngomong UPJ juga nggak mungkin. Kalau dengan cara ini kan kalian dengan elegan. Pak kenapa sih Pak? Gue boleh nggak bantuin lu Pak hitungin anak lu sekolah? Orang ngomong begini ya siapapun juga akan denger. Karena kan kita ngomong nggak masuk asuransi dari awal. Terakhirnya baru ngomong asuransi. Terakhirnya baru ngomong asuransi kan? Dan itu kan real kita ngomongnya. Resiko itu anak sakit siapa yang bayar Pak? Resiko kalau anak sakit ada yang cover nggak? Kantor kita udah cukup kuat nggak belum Pak? Atau BPJS, kalau Bapak pro dan kontra Pak, BPJS suka nggak suka ya ada yang suka ada yang nggak, tetapi pasti BPJS nggak bisa keluar negeri. Ya, nah orang tua sakit income-nya bagaimana? Atau meninggal, kalau dia bilang wah bener juga ya Son, mau nggak Pak saya ada satu program Pak untuk melindungi orang tua meninggal atau sakit keras sekaligus, dan itu preminya asuransi gratis loh Pak. Jual PCB langsung. Ini beda dengan Prucerah, teman. Prucerah yang tadi selesai ya. Ini another point lagi. Ini memakai kalkulator. Kalau teman-teman memakai Prucerah, contohnya gini, Son boleh nggak gue pakai Prucerah, gue jualan begini? Boleh teman. Tetapi lu percayalah, angka ini jadi gede banget. Preminya harus dia store. Nanti ya. Premi yang harus dia store gede banget. Karena apa gede? Ya karena memang sebegitu juga mahalnya nantinya teman-teman. Sebenarnya itu yang mau gue tanya.
Tadi kalau anak umur 1 tahun ya, 18 tahun lagi 180 juta. 18 tahun kemudian 180 juta kuliah di mana? Makanya teman-teman, gue akan ngomong ya temennya fair ya. Prucera bagi orang-orang yang tidak begitu ngerti ekonomi lah. Yang ngertinya hanya deposito doang, lu masukin aja udah. Kalau dia hitungan udah hebat, nggak akan masuk. Ngerti ya? Sekali lagi teman-teman, produk plus dan minus pasti ada. Yang bagi yang pintar dia tidak akan masuk, tapi bagi orang deposito dan dia nggak mau ribet, ya udahlah, agak kagak orang tua meninggal dapat dibayarin, ya udah masuk aja dia. Tapi kalian kalau tidak mau jual Prucera, kalian jualan dengan cara ini lebih keren, teman. Sama-sama pendidikan kan? Sama-sama pendidikan loh. Kita ngomong pendidikan anak, tetapi akhirnya kita terakhirnya jualan apa? PSS lah kita jual, pewarisan lah kita jual. Yang kita cover adalah resikonya. Nilai tunainya urusan dia. Cukup paham teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Oh, kalau nggak ada pertanyaan, bubar ini. Ntar lihat recordingnya aja, ulang-ulang terus. Ya, harus diulang kok Apuy. Sebenarnya untuk nih, contohnya, gue kasih kalkulator, gue berulang lagi. Contoh ya, contoh nih, kalkulator. Kalau gue punya deposito 1M, bunga gue 3%, 20 tahun lagi berapa sih uangnya? Ini, uangnya cuma 1,8 M. Tapi kalau dia ngerti investasi jadi 10%, uangnya menjadi 6,7 M. Makanya kenapa kalau gue ceritakan yang soal master your money, sebenarnya intelektual seseorang terhadap uang akan menentukan hasil akhir sih, di ujung akhirnya. Ini buat kita dulu ya teman. Ya mumpung hari ini PSBB ketat, ya kita belajar hal yang berbeda lah ya. Teman-teman juga belajar buat diri sendiri. Siapa tahu dengan belajar ini teman-teman ada kepikiran untuk menjadi financial planner agar belajar lebih teliti soal uang ya. Kalau 15 tahun nih contohnya teman-teman, kalau 10 tahun 10% ya, kalau 30 tahun lihat ya 17 M. Kalau 3% 30 tahun 2,4 M. Beda jauh nggak? Beda. Cukup paham ya? Ini kuncinya teman-teman. Ini bisa dipakai dengan cara banyak, tetapi gue nggak ngajarin terlalu banyak, nanti orang ribet. Lebih baik pakai yang hal simple-simple aja dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah, selesai. Kalkulator jangan terlalu banyak. Nanti lo orang pala mudeng. Nggak mudeng nanti lo orang. Gue belajar kalkulator ya teman-teman, nggak pakai PFA lo. Gue belajar kalkulator dari Google. Beneran lo. Saking gue penasaran bagaimana cara ngitung uang, gue belajar dari Google, teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, kita stop.